Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman alumni SMA 70. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara pada malam hari ini. Siraman rohani online dalam rangka Road to Reuni Akbar 40 tahun SMA 70. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah pada hari ini juga bertepatan dengan Maulid Nabi. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini saya Naya Amira alumni 70 angkatan 2005 akan menjadi host ditemani oleh pembawa acara kita Kakak Lukmanul Hakim, alumni SMA 70 angkatan 93. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Nah, masih berhubungan Oktober nih Kak. Kita temanya masih dalam rangka mensyukuri perbedaan dengan judul Rasulullah Rahmatan lil Alamin. Nah, kajian pada malam hari ini akan diberikan oleh Ustadz Nasran Ahmadin yang merupakan alumni 70 angkatan 93. Mungkin Kak Lukman bisa sedikit membacakan latar belakang dan biodatanya Pak Ustadz, Kak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rekan-rekan alumni 70 yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara pengajian alumni. Sebelum kita memulai acara ini, agar pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, kita malam hari ini ada judul mengenai Rasulullah Rahmatan lil Alamin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira." Ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Rekan-rekan alumni yang saya muliakan, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mentakwil ayat ini dengan memberikan keterangan bahwa ayat mulia ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan kepada kita agar meniru Rasulullah SAW. Ya, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan disajikan salah satu karakteristik dari Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Telah hadir bersama kita pembicara kita alumni 70 juga, Ustadz Ahmad Nasraddin. Ya. Saya tadi Nasran Ahmadin. Ya. Saya tadi diberikan CV beliau luar biasa ini. Ya. Beliau ini sudah nyantri ya di Banten, Jawa Timur, Lombok. Kemudian setelah lulus dari SMA 70 Bulungan, beliau menamatkan S1 di Health School Perth, Western Australia pada tahun 1995. Ya. Ini SMA-nya ya, sedangkan jenjang S1-nya di dalam Political Science dan International Studies ya, di University of Oregon at Eugene, Oregon, USA. Ya. Beliau banyak menjadi aktivis Islam di sana. Kemudian yang luar biasa di sini adalah selepas menempuh pendidikan di US, beliau juga menekuni bahasa Arab. Ya, di salah satu jantung atau pusat
keilmuan Islam di dunia, yaitu di Damaskus, Syria. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa di Syria ini ada banyak terlahir ulama-ulama besar di sana. Nah, beliau menempuh pendidikan bahasa Arab di sana. Kemudian menempuh pendidikan juga di Ma'had Abdul Nur, Ma'had Lughah Jamiat Dimashq, ya, dan mengikuti halaqah tradisional di beberapa tempat di kota Damaskus, Syria. Rasa-rasanya ya keilmuan beliau sudah lengkap lah untuk bisa menjelaskan apa yang kita akan bahas pada malam hari ini. Baik, tidak berpanjang kalam, ya saya persilahkan kepada Ustadz Ahmad Nasraddin untuk bisa menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Suaranya kayaknya belum masuk lagi ya. Coba. Bentar. Di unmute kali. Connecting. Oke, sudah. Sudah. Oke. Pak Ustadz, apa ada materi yang mau ditampilkan? Oh, enggak ada saya. Oh ya, langsung. Okay. Baik. Kita mulai ya. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsih bitaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amihi. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Sahabat-sahabatku, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat iman yang diberikan oleh Allah. Sehingga kita malam ini bisa bersama-sama di sini diikat dengan satu akidah dan keyakinan, yaitu bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Lalu kita juga bersyukur atas nikmat Islam, yang kita semua menjadi bagian daripada keluarga besarnya Rasulullah SAW, menjadi bagian daripada keluarga besar muslimin dan muslimat yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga atas apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah SAW sebagai nabi kita, pembimbing kita, yang memberikan petunjuk kita akan agama ini, sehingga kita berlomba-lomba memperhias diri kita, mempercantik diri kita dengan karakternya Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan ihsan. Ihsan itu keindahan, kesempurnaan daripada akhlakul karimah pribadinya Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti setiap langkah, kita berupaya untuk bisa dekat dengan langkahnya Nabi Muhammad SAW, meskipun berat rasanya dan tidak mampu diri kita untuk bisa dekat seperti itu. Namun kita diberikan suri tauladan, uswatun hasanah, untuk bisa menjadi bagian daripada umatnya dan mempelajari apa yang telah diberikannya kepada kita semua. Usikum wa nafsih bitaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aku mewasiatkan kepada diriku dan kepada saudara-saudaraku semua untuk bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kalian kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan bertakwa. Dan sebenar-benar takwa kepada Allah. Takwa dalam bahasa yang sangat sederhana, kita memahaminya dengan takut. Tapi takut yang seperti apa? Ini yang harus kita pahami. Yang dibimbing oleh Rasulullah SAW
kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, salafus soleh, hingga para ulama-ulama. Dan di antaranya Buya Hamka memberikan nasihat, pengertian terhadap takwa. Takwa itu adalah memelihara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Pencipta yang menciptakan kita semua. Suatu saat sahabatku, Sayyidina Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Beliau ditanya oleh salah seorang kawannya, sahabatnya, apa yang dimaksud dengan takwa? Lalu beliau tidak serta-merta menjawab dengan definisi atau sesuatu yang berhubungan dengan takwa secara langsung. Tidak. Tapi beliau balik bertanya kepada sahabatnya, jika engkau akan berjalan di suatu jalan, lalu kau temui begitu banyak duri di atas jalan itu, maka apa yang akan kau lakukan? Sahabatnya berkata, aku akan menghindari duri-duri itu, atau aku akan melangkahinya, atau aku akan mundur daripada jalan itu. Langsung Abu Hurairah berkata, itulah dia takwa. Jadi maknanya, takwa ini adalah bagaimana kita bisa menghindari dalam kehidupan kita permasalahan-permasalahan, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sanggup, maka kita mundur. Kita berhati-hati. Itulah makna daripada takwa. Pesan takwa ini selalu dimulai oleh khatib, oleh para asatiz, para ulama dalam menyampaikannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang disayangi, yang dicintai, sehingga kita sama-sama pada malam hari ini untuk mendekatkan diri, merayakan, bersuka cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing kita, sebagai nabi kita yang begitu sayang, begitu merindukan, yang luar biasa kasih sayangnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak kita mendengar perkataan Islam rahmatan lil alamin. Bahkan para politisi pun berkata seperti demikian. Islam rahmatan lil alamin. Bukan hanya para ustadz dan kiai, ulama yang berbicara tentang rahmatan lil alamin. Para amtenar, para PC, para selebritis berbicara Islam rahmatan lil alamin. Namun siapa sebenarnya yang dikatakan rahmatan lil alamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dikatakan sebenarnya sebagai rahmatan lil alamin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah lah yang lebih tepat. Rasulullah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka. Tidak aku utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata-kata Islam rahmatan lil alamin terdengar begitu asyik, begitu nikmat didengar. Begitu pula headlines daripada surat kabar, majalah-majalah berkata demikian rupa. Seolah-olah dalam Islam rahmatan lil alamin bahwa ada Islam yang berbentuk rahmatan lil alamin. Dan di sana lagi Islam yang versi yang lain. Jika itu yang terjadi, itu bukan yang kita inginkan. Islam itu satu. Islam itu satu. Dan Islam memang bagian daripada rahmatan lil alamin. Namun yang sebenar-benar dikatakan rahmatan lil alamin adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Saudaraku, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai kaji kita ini dengan sebuah hadis. Hadis yang begitu kuat, erat, berbicara tentang kasih sayang, tentang rahmat. Rahmat bagi semuanya. Dikatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr, dia berbicara, dia berkata, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Abu Dawud. Dan di dalam redaksi yang lain dikatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu ahlul ardi irhamu ahlul ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini dikenal dengan hadis rahmah, musalsal bil awaliyah. Hadis ini berisikan begini. Orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Maka berkasih sayanglah kepada sesiapa yang ada di muka bumi. Niscaya yang di langit pun akan menyayangi kalian. Orang-orang yang berkasih sayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu Tuhan. Irhamu, berkasih sayanglah kepada semua yang ada di muka bumi, maka yang di langit pun akan menyayangi kalian. Hadis ini dikatakan hadisul rahmah karena muat kasih sayang di dalamnya. Penuh dengan muatan kasih sayang, rahmat di dalamnya. Dikatakan musalsal bil awaliyah, bahwa hadis ini biasa diterima oleh seorang penuntut ilmu daripada gurunya. Yang pertama kali dia dengar dan terus bersambung secara terus-menerus. Inilah hadis yang dikatakan musalsal bil awaliyah. Seorang perawi mendapatkan yang pertama kali dia dengar, hadis pertama yang dia dengar adalah hadis ini. Maknanya bisa kita katakan keutamaannya bagi seorang penuntut ilmu. Yang pertama kali dia dengar adalah hadis yang bermuatan, yang matanya berisikan kasih sayang. Nah, kasih sayang di sini, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, murid daripada Ibn Taimiyah, yang dikenal dengan ulama yang tegas. Beliau berkata bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Dia akan mengasihani orang-orang yang berkasih sayang. Dia akan mengampuni orang-orang yang mau mengampuni saudara-saudaranya. Dia akan menutupi kesalahan saudara-saudaranya yang mau menutupi kesalahan saudara-saudaranya. Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penduduk langit di sini, dalam orang-orang yang berkasih sayang ini, penduduk langit di sini adalah para malaikat. Dan apa yang dikerjakan oleh para malaikat? Dia katakan bahwa para malaikat ini, dia kerjanya bertasbih, berdoa, dan mendoa terus memohon kepada Tuhan, agar Tuhan mengampuni dan memberikan ampun bagi hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi yang melakukan kasih sayang. Jadi kalau kita runut satu persatu dari hadis ini, redaksinya, teksnya, yang pertama berbicara orang-orang yang berkasih sayang, yang penuh dengan cinta kasih. Mereka ini akan disayangi oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu tidak lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyayangi. Maka berkasih sayanglah terhadap mereka yang ada di muka bumi. Nah, jika kita melihat siapakah yang ada di muka bumi ini, kita diminta untuk berkasih sayang, untuk berlemah lembut, untuk memiliki sifat yang mendahulukan kasih sayang daripada yang lain-lainnya kepada semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Kenapa semua? Karena di sini tidak ada permintaan redaksi khusus jika kasih sayang ini harus diberikan kepada suatu kaum. Contohnya kaum Arab sajakah? Atau kaum Indonesia? Atau kaum Amerika? Atau kaum Saudi? Tidak ada sama sekali. Berikanlah kasih sayangmu semuanya kepada semua yang ada di muka bumi ini. Ciptaan Allah. Lalu apakah ini
ditujukan kepada seseorang. Seorang pendosakah? Seorang pezinakah? Seorang mukminkah? Seorang yang sangat solehkah? Tidak juga. Tidak ada spesifikasi di sini. Berikan kasih sayang itu semua. Bahkan kepada hewan, ketumbuhan, semuanya diberi kasih sayang. Maka yang ada di langit akan menyayangimu. Siapakah yang ada di langit? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada redaksi khusus tempatnya Allah. Tapi itulah pada umumnya referensi ke langit adalah kepada Allah. Lalu kepada siapa? Para ulama menafsirkannya kepada para malaikat. Yang seperti dikatakan di awal. Para malaikat ini yang terus-menerus berdoa, bertasbih. Mereka memohonkan kepada Allah SWT agar kita, makhluk Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW ini diampuni dosa-dosanya. Diberikan kasih sayang oleh Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah pesan daripada Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan hadis rahmah. Hadis yang berbicara tentang rahmat, tentang kasih sayang. Para saudara-saudaraku, ibu bapak, semuanya yang dirahmati Allah, yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak mendengar kata-kata rahmat. Kata-kata rahmat hampir setiap hari barangkali. Begitu juga dalam kemerdekaan Indonesia, ada pun kata-kata rahmat. Kata rahmat begitu umum bagi kita semuanya. Namun, apakah kita benar-benar memahaminya? Mengerti apa yang dimaksud dengan rahmat itu? Kata-kata rahmat. Dan juga kita mendengar kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang maha pemurah, lagi maha penyayang. By the name of God, the most compassionate and the most merciful. Nah, kata-kata rahmat berhubung dengan kata-kata Rahman, Rahim. Rahim. Penuh dengan kasih sayang. Kalau Anda mencoba membuka kamus besar bahasa Indonesia, Anda akan menemukan padanan katanya adalah anugerah. Pertama. Yang kedua, belas kasihan. Welas kasih. Nah, namun salah seorang ulama yang berasal dari Maghribi, dari Maroko, Syekh Mukhtar Al-Maghrawi, beliau menasihati, jangan sekali-kali engkau menafsirkan kata-kata rahmat, dengan yang di dalam bahasa Inggris orang mengatakannya mercy, belas kasihan semata. Jangan engkau persempit kata-kata rahmat dengan belas kasihan. Kata-kata rahmat, rahman, rahim, semua memiliki akar kata yang sama. Jangan kau sempitkan dengan belas kasihan, dengan mercy. Jangan. Itu tidak memadai. Tidak cukup bagi kita. Tidak cukup untuk memaknai kata ini dengan belas kasihan. Beliau mengatakan, rahmat itu lebih kepada kasih sayang. Kasih sayang yang tidak sederhana. Ambil contoh kata-kata rahim. Rahman, rahim. Rahimah, ruhama, rahim. Rahim seorang ibu. Bayangkan. Seorang ibu yang mengandung bayinya 9 bulan. Dia berjalan dengan hati-hati. Dia berjalan dengan penuh belas kasihan. Dia berjalan dengan langkah yang semuanya dia tidak mau terburu-buru. Dia tidak mau menyakiti. Dia penuh cinta kasih. Dia penuh kerinduan untuk anak ini lahir.
dia penuh kehati-hatian untuk menjaga bayinya. Nah, sikap itulah yang dikatakan dengan rahmah, rahim. Nah, jadi kalau kita jabarkan, kata-kata rahmat lebih cocok kepada cinta kasih atau kasih sayang yang dekat dengan cinta. Sedangkan kasih sayang sendiri itu berbeda dengan cinta. Nah, kata-kata cinta dalam bahasa Arab, hub, atau kalau kita dengar ketika kita pergi ke pesta kawin, orang biasa memberikan salam. Selamat ya. Biasanya kan yang benar barakallah. Tapi orang mengatakan di Indonesia ini dengan semoga samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu ketenangan, mawadah itu cinta. Cinta yang kuat. Rahmah, kasih sayang. Berbeda kan di situ. Walaupun Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya yang bertajuk tentang cinta dan kasih sayang, dia memiliki banyak definisi cinta. Bahkan sebenarnya bukan hanya dia yang berbicara tentang kasih sayang atau cinta ini dalam definisi yang begitu banyak. Cinta itu bisa hub, kasih sayang. Bisa cinta. Bisa asyik, yaitu seperti asyik dalam bahasa Indonesia. Atau bisa juga asywak, kerinduan yang luar biasa. Banyak definisinya. Namun ini menandakan bahwa kasih sayang tidak sama dengan cinta. Nah, rahmat lebih kepada kasih sayang yang mendekati cinta. Inilah pemahaman definisi yang harus kita miliki dalam hati kita ketika kita mendengar kata-kata rahmat. Jadi kasih sayang ini, rahmat ini tidak bisa kita rendahkan, kita sempitkan sebagai belas kasihan saja. Jika kita ngomong belas kasihan, mercy, kita akan masuk ke dalam empathy, simpati, rasa iba. Namun tidak seperti itu. Kasih sayang itu luas. Nah, ketika kita memahami kata-kata rahmat itu adalah kasih sayang, sahabat-sahabatku yang kucintai, engkau bisa membayangkan ketika Allah dan ketika Nabi Muhammad SAW mengundang kita untuk irhamu, untuk berkasih sayang kepada yang ada, maka kasih sayang yang luas. Beberapa minggu yang lampau, ketika saya diminta untuk berbicara tentang perbedaan, mensyukuri perbedaan, tapi kan tidak jadi. Nah, cuman saya lihat inilah salah satu formula yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Gimana kita semestinya berkasih sayang kepada semuanya. Nah, bagaimana sekarang kita menempatkan kasih sayang itu pada tempatnya masing-masing. Sebagai seorang Muslim yang memiliki perbedaan dengan pemikiran Muslim yang lain, kasih sayang Anda itu harus didahului ketimbang amarah Anda. Tuhan memberikan contoh. Tuhan mengatakan bahwa rahmatnya dia, kasih sayangnya dia mendahului daripada amarahnya. Namun kita seringkali berupaya bertentang dengan saudara kita. Kita merasakan kita yang benar, yang lain salah. Kita bawa segudang dalil. Dan dalil ini biarkan mereka bertengkar satu sama lain. Sehingga bukan kasih sayang yang diutamakan di situ. Ada satu cerita dahulu berapa puluh tahun yang lampau di Damaskus. Ada seorang ulama. Seorang ulama ini suka berdebat dengan dalil, dengan ini, dengan itu. Lalu dia datang ke suatu majelis ulama. Udah siap dia dengan setumpuk buku yang dia peluk. Dan buku ini akan menjadi dalilnya ketika berdebat dengan ulama lainnya. Di depan para ulama lain. Lalu ada satu ulama yang dihormati, yang disegani. Syekh Muhammad Al-Hashimi. Dia datang.
Dia ngomong pelan-pelan dengan ulama yang membawa setumpuk buku ini. Kamu kan sudah menyentuh hati saudaramu dengan dalil itu. Masa kamu mau menggores lagi hati saudaramu? Nah, mendengar hal itu, ulama itu tertegun. Dan runtuh dan malu dia. Karena yang disentuh itu hatinya. Dia mengatakan, apakah engkau akan menggores lagi, menyentuh? Lalu akhirnya apa yang terjadi? Dia urungkan berdebat di depan publik itu. Subhanallah. Para ulama itu, yang benar-benar ulama ya begitu. Ketika mereka ada beda pendapat, mereka itu bahasanya bahasa hati. Menyapanya dengan kasih sayang. Maka tidak eloklah di depan publik saling berdebat. Ya lain dengan sekarang. Sekarang kita pergi ke sosmed, ustadz satu dengan ustadz yang lain bertengkar kadang-kadang. Yang kasihan banyak orang ketika bingung menghadapi ini semua. Nah, dalam kita menyikapi perbedaan, kita berkasih sayang. Bahkan Nabi Muhammad SAW salah satu hadis mengatakan bahwa kita harus memberikan toleransi sampai 70 kali ketika melihat saudara kita, lah kok dia begitu ya, misalnya gitu. 70 kali itu berat loh. Kita sekali, kenapa dia gitu ya? Kok pikirannya gitu ya, misalnya gitu. Itu kita ulang-ulang. Jangan sampai 70, sampai 20 aja kita barangkali udah diem. Udah cukup deh, biarin aja dia. Gitu. Nah, penuh kasih sayang inilah yang dianjurkan kita sebagai seorang muslim di antara muslim yang lainnya. Bahkan kita penuh kasih sayang pun kepada orang-orang yang bukan muslim. Dan bagaimana kita menyikapi dan berdakwah terhadap mereka. Karena kebanyakan dari mereka belum mengenal, belum mengetahui agama Islam, belum mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah rahmat. Rahmat bermakna kasih sayang yang dekat dengan cinta. Jadi itu sendiri kalau kita renungkan, tadabburi, fahami maknanya, lalu kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, dengan tumbuhan, dengan hewan, luar biasa, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata-kata rahmat ini, bahkan di dalam Al-Quran kita berbicara sampai berkali-kali kita berbicara tentang ini. Dan setiap ayat, setiap surat kecuali satu. Terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nabi Muhammad SAW dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata-kata alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu bentuk jamak, plural. Bukan satu alam. Bukan alam yang kita lihat ini saja. Tapi alam yang lainnya. Kita melihat lautan memiliki alamnya sendiri di mana ada ikan-ikan. Agar-agar tumbuhan lain-lainnya yang ada di dalam laut. Kita lihat langit di atas. Adalah alam lagi. Di mana ada burung, ada awan, ada ini dan itu. Alam kita di muka bumi ini, kita melihat. Seantero dunia ini. Ada tumbuhan, pohon, gunung, ini dan itu. Manusia. Berbagai macam manusia. Dan ciptaan Allah begitu banyak. Ada malaikat. Lalu, kepada siapa rahmat ini? Kepada semuanya. Bukan hanya kepada kita manusia, tapi bagi semuanya. Bagi semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan dikatakan pada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Soleh radhiyallahu anhu. Beliau berkata, adalah Nabi SAW menyeru kepada para sahabatnya, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya daku ini adalah rahmat yang dihadiahkan. Rahmat yang dihadiahkan oleh Allah SWT kepada seluruh alam. Hadis riwayat Ad-Darimi. Hadis ini memiliki
Tiga pelajaran utama, tiga hikmah utama yang kita bisa ambil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Anbiya 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam. Kasih sayang yang luar biasa bagi seluruh alam. Bukan satu alam, bukan apa yang kita lihat saja, bukan kita manusia saja, tapi bagi semuanya. Ini luar biasa. Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, rahmat ini bentuknya kasih sayang. Kasih sayang itu bentuk-bentuknya macam-macam banget. Macam-macam luar biasa. Kasih sayang. Nah, kasih sayang ini salah satunya adalah tauhid yang diajarkan kepada kita semua. Yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tauhid ini kita meyakini bahwa Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Dia tempat kita bergantung. Dia Tuhan yang tidak diperanakan dan tidak memiliki anak. Dan tidak ada yang serupa dengannya. Tauhid, inilah ajaran Islam. Akidah kita. Yang membedakan kita dengan semua. Inilah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah bentuk daripada rahmat itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di antara rahmat-rahmatnya juga, kasih sayang Allah adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Wahyu yang berupa Al-Quranul Karim yang menjadi mukjizat terbesar daripada Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, salafus soleh, para ulama-ulama hingga hari akhir nanti. Inilah bentuk daripada kasih sayang. Dan datang kepada kita berupa pelajaran-pelajaran, ajaran-ajaran tentang tauhid, tentang ibadah, tentang kasih sayang, tentang akidah, tentang akhlak, akhlakul karimah, uswatul hasanah, suri tauladan. Semua adalah bentuk daripada kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian yang terbesar adalah tauhid. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat, jika kita bertanya tentang keutamaan-keutamaan, inilah keutamaan-keutamaan. Kita bersyukur, merayakan, berbahagia, bersukacita dengan Nabi Muhammad SAW. Dari mana kita bisa belajar tentang kecuali dari Nabi Muhammad SAW? Dari mana Anda belajar tentang sholat, ibadah, hal-hal yang gaib? Semuanya dari mana? Keselamatan dari Nabi Muhammad SAW. Dia mengajarkan ini semuanya. Maka bersukacitalah, berbahagialah, bersenang-senanglah dengan adanya Nabi Muhammad SAW, dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah agama cinta, agama rahmat, agama kasih sayang. Yang menginginkan kita sebagai hamba-hambanya mengutamakan, mengedepankan kasih sayang dalam interaksi, dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatnya Allah, sebagai bentuk daripada rahmatnya Allah, memiliki banyak suri toladan, memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Suri toladan uswatun hasanah ini yang patut kita tiru. Ketika dia ditanya, ketika sahabat bertanya kepada Sayyidati Aisyah,
Bagaimana akhlaknya Nabi? Sayyidati Aisyah mengatakan bahwa akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Dialah Al-Quran yang berjalan. Dialah kemuliaan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang berkasih sayang. Hamba-hambanya yang menyayangi, hamba-hambanya yang penyayang. Dikatakan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Lalu dikatakan lagi, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajak kita, hadis-hadis ini mengajak kita untuk terus-menerus memiliki jiwa kasih sayang. Sehingga kita menjadi muslimin dan muslimat yang memiliki jiwa berkasih sayang. Yang mendahulukan kepentingan saudara-saudaranya ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Yang mudah merasakan iba terhadap keperluan kebutuhan saudara-saudaranya ketimbang dirinya sendiri. Yang mendahulukan berkasih sayang, berkorban terhadap saudaranya ketika dia menghadapi saudaranya membutuhkan bantuan daripadanya. Ketika saudaranya memiliki perbedaan pendapat misalnya di hadapannya. Tidak pertengkaran yang diumbar di depan umum. Yang diadu dalilnya. Siapa berdalil yang paling benar. Namun mendahulukan, melapangkan dirinya dan melapangkan saudaranya berjiwa lapang, berjiwa kasih sayang. Itulah rahmat. Sifat rahman rahim yang dimiliki, yang Allah SWT memiliki, patutlah yang kita contoh, kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang kita akan memasuki terhadap karakter-karakter atau contoh-contoh daripada Nabi Muhammad SAW yang menjadikan suri teladan bagi kita semua. Tentu dalam waktu yang singkat ini, saya tidak bisa mengutarakan begitu banyak keindahan-keindahan yang ada dimiliki oleh Rasulullah sebagai akhlakul karimah yang patut kita tersenyum dan mengikutinya. Namun ada beberapa yang paling tidak semoga memicu kita semua untuk sadar dan memulai diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang lebih dekat, sehingga bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua. Bukan termasuk golongan umatku, orang yang tak memuliakan orang yang lebih tua, orang yang tak mengasihi yang lebih muda, dan orang yang tidak tahu hak orang alim. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Dan pada redaksi lain dikatakan, wahai Anas, hormatilah orang yang lebih tua dan kasihanilah orang yang lebih muda. Niscaya kamu akan bersamaku di surga. Hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah menempatkan masing-masing pada tempatnya. Bagaimana dia berkasih sayang dengan yang lebih tua. Dan mengajak kita, umatnya, untuk berkasih sayang, untuk lembut, menghormati yang lebih tua. Dan juga mengasihani yang lebih muda. Allahu Akbar. Maka jika kita berbicara terhadap orang tua, dan yang paling dekat orang tua yang melahirkan kita, atau orang tua yang telah membesarkan kita, ada satu doa yang begitu umum, bahkan semua begitu hafal daripada Al-Quranul Karim. Dikatakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah, ampunlah dosa kami, wali walidayya, dan kepada orang tua kami, warhamhuma, dan berkasihanilah kepada mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kepada kami sejak kami kecil. Nah, ini paling sederhana yang bisa kita lakukan sebagai awal untuk dibiasakan setiap hari, terus-menerus mendoakan kepada orang tua, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal. Karena ada maknanya kita memohon ampunan pula bagi mereka.
Nah, terus-menerus kita mohonkan sebagai amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan begini kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Menjadi bagian daripada solihin dan soleha. Menjadi bagian daripada qurratu a'yun. Nah, berdoa terus-menerus. Namun, di samping kita melafalkannya, kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, kita terus juga menghidupkannya. Menghidupkannya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Mengasihani mereka. Menyayangi mereka. Jika Anda memiliki ibu dan bapak yang bersama denganmu, cintailah mereka, tengoklah mereka, doakan paling tidak terus-menerus, doakan mereka. Ingat ketika dalam bulan suci Ramadan, ada hadis yang begitu populer, yang ketika Nabi Muhammad SAW menaiki mimbarnya, lalu dia berkata, amin. Diam sejenak, lalu dia katakan lagi, amin. Diam sejenak, lalu dia katakan lagi, amin. Dan para sahabat bertanya-tanya, kepada siapa Nabi Muhammad SAW ini berbicara? Lalu setelah itu Nabi mengatakan bahwa Jibril datang. Lalu dia mengatakan, merugilah bahwa orang-orang yang ketika disebut namamu dan tidak bersalawat. Lalu dia aminkan. Dan dia katakan, yang ketika orang-orang itu ada bersama dengan orang tuanya. Tapi mereka tidak bisa mengabdikan diri mereka. Memberikan yang terbaik bagi orang tua mereka. Lalu Nabi mengatakan, amin. Merugilah orang-orang yang kayak begitu. Saudaraku yang dirahmati Allah. Memang ini terkesan sangat sederhana. Kita bersikap sayang kepada orang tua. Tapi ini tidak sederhana bagi sebagian orang. Yang menganut paham begitu bebas. Tidak menghormati orang tuanya, tidak menyayangi orang tuanya. Dan ini tidak main-main. Ketika Nabi mengatakan amin terhadap doanya Sayyidina Jibril, ini bukan main-main. Maka doa kita yang sederhana ini mudah-mudahan kita istiqomah. Istiqomah terus berdoa, ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kita baca terus, kita hidupkan. Engkau punya ibu, engkau tanyakan kabarnya. Engkau punya ibu, engkau berkasih sayang dengannya. Rahmat kasih sayang ini yang utama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan lalu Rasulullah SAW berkata, ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah baktiku yang harus kuberikan, terutama di muka bumi ini? Kurang lebihnya. Rasulullah mengatakan kepada ibumu. Lalu orang ini penasaran. Masih terus bertanya, kepada siapa aku harus memberikan bakti? Ibu. Lalu tanya lagi, ibumu, baru ayahmu. Nah, hal ini mengatakan, engkau berkasih sayanglah kepada orang tuamu, terutama kepada ibumu, yang telah membawamu dengan sifat rahmatnya, dalam rahimnya, berkasih sayang, penuh cinta, kerinduan, dalam rahimnya selama 9 bulan. Ini pesan-pesan kasih sayang. Pesan kasih sayang daripada Rasulullah SAW. Lalu kita diajak oleh Rasulullah untuk mengunjungi kerabat kita. Maaf, kita diajak untuk menyambung silaturahim kepada saudara kita yang dekat maupun yang jauh. Lalu paling sederhana, kita bersedekah diajak oleh Rasulullah melalui senyum kita. Jika kita tidak mampu memberikan sesuatu, kita memberikan senyum. Itu bagian daripada sedekah. Senyum ini sederhana. Senyum ini sederhana. Tapi senyum ini merubah segalanya. Orang yang bersitegang, yang berseteru, ketika yang pertama dia lihat daripada musuhnya adalah senyuman, pasti ada perubahan. Jika seorang anak memandang ibunya
ayahnya dengan senyum, dengan kasih sayang. Berbeda dengan pandangan yang lain. Senyum ini. Senyum yang kau berikan pada pasanganmu, pada suami, pada istri, bagi kerabat jauh, kerabat dekat. Allahu Akbar. Inilah pesan-pesan kasih sayang, rahmat Rasulullah, rahmatan lil alamin. Saudaraku, para sahabat-sahabatku, ibu bapak semuanya yang dirahmati Allah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang tidak hanya dikenal sebagai penuh dengan kasih sayang, sifat rahmatnya, namun seorang nabi yang tegas, seorang nabi yang gagah, pemberani, yang jujur, nabi yang sempurna, manusia yang sempurna. Ya, dia manusia, namun dia bukan sembarang manusia. Bagaimana kita bisa mengatakan dia manusia biasa saja? Dia manusia yang luar biasa. Dia yang akan memberikan syafaat nanti di hari akhir. Dia yang mengajarkan kita Al-Quran. Dia mengajarkan kita ibadah, puasa, ragam ibadah dalam mendekat kepada Allah. Ilmu diniyah, ulumul diniyah. Ini nabi yang luar biasa. Ini nabi yang luar biasa. Berbahagialah, bersukacitalah atas kelahirannya, atas dia Nabi Muhammad SAW sebagai nabi kita, bimbing kita. Rasulullah SAW yang cinta luar biasa sama kita. Bahkan cinta dia. Di sini saya mau menceritakan. Ada kisah-kisah ketika beliau, sang Nabi Muhammad SAW, ketika dia bersama cucunya, Hasan wa Husain, dia cium, dia sayang, luar biasa. Suatu ketika lewat seorang badui dari kejauhan. Dan dia lihat Nabi Muhammad SAW mencium cucunya. Badui itu kaget, terkejut dia. Badui ini orang dusun lah kita bisa katakan, orang desa. Nah, dia mendekat kepada Nabi. Lalu dia tanya kepada Nabi, engkau cium anak-anak ini? Terus dia katakan, bahwa aku memiliki 10 orang anak. 10 orang anak, dan belum pernah aku cium walaupun satu pun. Subhanallah. Saya kebayang, 10 orang anak ini kan maknanya lebih daripada 10 tahun dia nggak pernah mencium anak-anak ini. Kalau orang kita kan sekarang kebangetan banget kayak begitu. Dia kaget lihat Rasulullah berkasih sayang begitu. Rasulullah mengatakan, aku nggak tahu jika Allah mencabut kasih sayang daripada hati. Itu serem banget. Nggak main-main. Kalau rasa kasih sayang dicabut dari hati kita, rasa rahmat itu, penuh rahmat itu dicabut, apa yang terjadi? Keras, geram, seram. Na'udzubillah wa tsumma na'udzubillah. Dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Al-Aqra' bin Habis suatu ketika melihat Nabi SAW sedang mencium Al-Hasan, cucu beliau, maka dia berkata, saya memiliki 10 orang anak. Saya memiliki 10 orang anak, namun saya belum pernah melakukan hal ini, yaitu mencium mereka kepada seorang pun di antara mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Dalam satu riwayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu dikatakan dalam riwayat yang lain, ketika suatu hari datang Al-Aqra' bin Habis kepada Rasulullah, dan dia melihat Nabi Muhammad SAW mencium cucunya,
Hasan dan Husain, dan kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah kamu mencium cucu-cucumu wahai Rasulullah? Aku punya 10 orang, seorang pun dari mereka yang pernah aku cium. Nabi menjawab, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah sudah mencabut sifat kasih sayang dari hatimu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allahu Akbar. Allah. Jangan sampai rasa kasih sayang itu hilang, lepas daripada diri kita. Jangan biarkan hati kita ini keras bagaikan batu. Biasakan kita lembutan, punya kasih sayang. Ini bukan berarti kita menjadi mellow atau menjadi apa ya, menjadi pinky gitu ya, lemah lembut sekali. Tidak, bukan begitu. Nabi seperti saya katakan, ada saatnya dia tegas. Ada saatnya ketika dia mencontohkan kasih sayang ini. Tapi memang nuansa kasih sayang, rahmat, penyayang ini seorang Nabi luar biasa. Maka kita sepatutnya, selayaknya mengikuti jejak langkahnya berkasih sayang ini. Apalagi ketika kita menghadapi zaman yang penuh dengan amarah, kegelisahan, dan lain sebagainya. Di masa-masa pandemi seperti ini, ketika orang banyak yang berputus asa. Berputus asa karena pekerjaan, ekonomi, hal-hal yang terpecah belah. Mereka merasa tidak nyaman, gelisah karena harus berada di rumah. Sedangkan hidupnya tidak bisa di rumah terus-menerus. Bagi laki-laki dan perempuan, pasti merasakan ketidaknyamanan. Ketika ketidaknyamanan ini menjadi-jadi, akhirnya amarah itu yang berkobar. Ketika amarah itu yang berkobar, kasih sayang itu semakin ditepi. Semakin menepi dan jauh daripada kita. Na'udzubillah wa summa na'udzubillah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada itu semua. Semoga Allah lembutkan. Semoga Allah lembutkan. Lalu, di samping itu, ada cerita lain lagi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap terhadap anak-anak kecil. Suatu ketika, Nabi melihat Ummu Fadil sedang menimang bayi. Lalu bayi itu diambil oleh Nabi. Nabi sekarang menimang bayi itu dengan asyik. Lalu tiba-tiba si bayi ini pipis dia. Nah, membasahi bajunya sang Nabi. Ummu Fadil melihat ini dengan serta-merta langsung dia ambil dengan dia tarik itu bayi daripada Nabi, dia ambil dengan kasar. Memang niatnya Ummu Fadil itu tidak mau melihat pipisnya si bayi ini kena bajunya Nabi, pakaiannya Nabi. Tapi caranya Ummu Fadil itu mengambil dengan serta-merta, dengan kasar. Ini nggak bagus. Bahkan Nabi langsung merespon. Subhanallah. Dia katakan, air dapat membersihkan pakaianku. Tetapi apa yang dapat menjernihkan perasaan sang bayi yang dikeruhkan oleh sikapmu yang kasar itu. Subhanallah. Ini Nabi, dia seorang laki-laki yang gagah, seorang pemimpin. Tapi sampai hatinya seorang bayi yang masih kecil itu, dia perhatikan langsung. Dia nggak mau pikirin tentang najis apa pipisnya bayi itu lah. Tapi ini pipis ini bisa dihilangkan dengan air. Namun hatinya, subhanallah. Bisa gimana. Gara-gara diambil dengan kasar, ditarik oleh Ummu Fadil. Subhanallah. Kita kadang nggak sampai segitu-gitunya. Kalau kita, wah nih, rewel nih, nangis nih, ambilnya bayi daripada pipis. Nah, kan begitu kita. Tapi Nabi enggak. Jangan sampai kasar kita ngambil bayi. Penuh rahmat, penuh kasih sayang.
Ummu Fadil bercerita, suatu ketika aku menimang-nimang seorang bayi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil bayi itu dan menggendongnya. Tiba-tiba sang bayi pipis dan membasahi pakaian beliau. Segera kurungkut dengan keras bayi itu dari gendongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun langsung menegurku. Air dapat membersihkan pakaianku, tetapi apa yang dapat menjernihkan perasaan sang bayi yang dikeruhkan oleh sikapmu yang kasar itu? Allahu Akbar. Itulah sikap kasih sayangnya Nabi. Itulah sikap kasih sayangnya Nabi. Kita mesti belajar menyimak, mendengar kehidupan sehari-hari Rasul. Cerita tentang cinta kasih. Agama ini kan tidak melulu kita bicara tentang ibadah. Kita sholat dengan hukum-hukumnya. Namun kita juga belajar tentang akhlak, tentang kasih sayang, tentang pemurnian diri, tentang mendekatkan diri kita kepada Allah, melalui mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Ini Islam. Islam itu tidak melulu. Bahkan kalau Anda bersikeras, tegang terus-menerus, Nabi pernah berkata, agama ini kokoh, bagaikan benteng. Maka masukilah agama ini secara perlahan. Jika Anda terlalu keras memasuki agama ini, Anda akan terpental sendiri. Jadi sifat hulu, sifat fanatisme yang luar biasa tinggi, bukan karena ghirah, tapi fanatisme buta yang hanya keras-keras melulu. Itu nggak bisa. Ajarilah Islam ini luas. Ilmu Islam ini luas luar biasa. Luas luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan saya sendiri masih terus-menerus merasakan kerdil dan nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Dulu sempat saya khutbah Jumat sana sini sana. Saya pergi Syria, saya belajar, saya nggak tahu apa-apa. Karena ternyata memang ilmu Islam ini luas. Luas. Engkau jadikan pohon-pohon tumbuhan semua ini menjadi pena. Lautan ini menjadi tinta. Nggak akan ada habis. Allahu Akbar. Maka kita sama-sama mengkaji, mengaji, dan mengambil ilmu ini dengan jalan yang benar. Tentunya mengikuti suri tauladan orang-orang soleh, para ulama-ulama soleh, salafus soleh terdahulu. Kata-kata kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu bukan kata-kata yang sangat sederhana Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika membaca Al-Quran, Anda membutuhkan tafsir untuk menafsirkannya. Tidak serta-merta kita mengetahui. Begitu pula dengan hadis. Ketika kita melakukan ibadah, kita membutuhkan seperangkat ilmu fikih. Sebelumnya kita mempelajari usul fikih dan lain sebagainya. Begitu luas. Allahu Akbar. Nah, ketika kita mempelajari akhlak, budi pekerti, kita belajar melihat akhlaknya para ulama-ulama, para orang-orang soleh, lalu akhlaknya para tabi'in, atau sebelumnya tabi'in, akhlak para sahabat, ahlul bait, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Akhlaknya mereka semua ini mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW mengikuti Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Ini Islam. Ajaran yang luar biasa. Ajaran yang menyentuh hati banyak orang. Maka ketika terjadi kerusuhan, kerancuan, ketika ketidakjelasan sehingga orang tidak memahami agama ini dan berkata seenaknya, orang tidak memahami, benar-benar tidak memahami agama ini. Disitulah kesempatan kita untuk mengambil peran
untuk berdakwah. Setiap antum semua, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sahabatku, memiliki peran masing-masing yang bisa menjadi agen-agen perubah, yang bisa menjadi hamba-hamba Allah yang menyampaikan. Karena agama Islam ini adalah agama risalah. Islam ini adalah agama risalah, agama penyampaian daripada apa yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu, yang menyampaikan daripada sahabat, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melanjutkan kembali daripada bagaimana Rasulullah menunjukkan menjadi seorang yang berkasih sayang. Dan di antara toladan itu diberikan juga bagaimana sikap beliau kepada para wanita, perempuan. Bahkan di akhir-akhir hayatnya, dia mengatakan pada wasiat-wasiat terakhirnya, Nabi mengatakan, kuwasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita, kepada wanita. Dan ada juga hadis yang kita sering dengar, bahwa Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, saling berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian paling atasnya. Jika kamu berusaha meluruskannya, kamu akan membuatnya patah. Dan jika dibiarkan, dia akan terus bengkok. Karena itu saling berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. Nah, hadis ini jangan disalahfahamkan dengan sifat bengkok. Nggak kayak begitu. Hadis ini berbicara, memang tulang rusuk itu kan kita melihat memang melengkung. Begitu. Hadis ini menekankan bahwa kita harus bersikap penyayang, berhati-hati terhadap perempuan, terhadap wanita. Itu maksudnya. Jadi bukan bermaksud yang lain-lain. Tapi kita mesti berhati-hati, mesti lebih sayang, lebih berkasih sayang dengan mereka. Itu Nabi Muhammad SAW. Dia pun juga sebagai seorang suami ketika dia kembali ke rumah, dia membantu juga istrinya dalam pekerjaan di dalam rumah. Allahu Akbar. Ada pada suatu peperangan, kalau nggak salah perang Khandaq apa ya? Ya, perang Khandaq ketika membangun parit seperti itu. Para sahabat sudah mulai lapar, kurang lebih ceritanya. Sudah mulai lapar, dan akhirnya ada yang meminta izin untuk pulang dahulu. Dan akhirnya juga dia diajak Rasulullah Sayyidina Jabir, salah satu sahabatnya. Nah, di sana dalam rumah ini untuk makan. Subhanallah, apa yang terjadi? Nabi ikut, bukan Nabi duduk tinggal makan, enggak. Tapi Nabi ikut bersama-sama membuat adonan itu untuk makanan para sahabat. Subhanallah. Itu bayangkan dalam keadaan perang yang letih, capek. Sempat pulang dulu sahabatnya. Lalu Nabi diajak. Bukan hanya diajak, tapi Nabi turun tangan langsung buat masakan juga. Subhanallah. Ini bentuk kasih sayang yang luar biasa sama sahabat-sahabatnya. Itulah Nabi. Inilah Nabi Rahmah. Nabi yang penuh dengan rahmat. Allahu Akbar. Kembali lagi terhadap wanita. Dikatakan bahwa janganlah para lelaki membenci semua yang ada pada wanita. Pastilah terhadap wanita ini ada kelebihannya. Mari kita lihat nasihat Rasulullah. Janganlah seorang mukmin laki-laki memarahi seorang mukminat, yaitu seorang wanita muslimah. Jika ia merasa tidak senang, jika ia merasa tidak senang terhadap satu perangainya, maka ada perangai lain yang dia sukai. Allahu Akbar. Jadi ada tasamuhnya, ada sifat toleransinya. Lalu Nabi juga mengajak kita untuk mencintai, untuk memiliki rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin. Siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan melapangkan untuknya kesulitan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu Abu Dzar berkata, kekasihku Rasulullah menyuruhku
Memang mesra banget dia manggilnya. Kekasihku, Rasulullah menyuruhku untuk mengasihi orang-orang yang miskin dan yang duduk bersama dengan mereka. Melapangkan kesulitan kaum mukminin, membantu para fakir miskin, dan memilih sikap rahmah terhadap mereka adalah keutamaan. Selalu berpikir dan mencari jalan keluar bagi mereka yang memerlukannya. Lalu, bukan hanya kepada manusia ini, tapi kepada hewan dan tumbuhan pun kita harus memiliki rasa kasih sayang. Bahkan dalam hadis, ada cerita ketika seorang pezina memberi bantuan kepada seekor anjing. Jadi ada seekor anjing yang sudah kurus, hampir mati, nggak makan, nggak minum, lidahnya terjulur-julur. Nah, anjing ini yang udah hampir mati ini dilihat oleh seorang pezina, seorang pelacur. Dan ternyata pelacur ini memiliki rasa kasih sayang. Dia lepaskan kainnya, dia ikatkan ke sepatunya, lalu dia julurkan ke dalam sumur. Dia ambil air. Setelah itu dia minumkan air itu kepada anjing yang hampir meninggal, hampir mati. Dengan itu sang pelacur atau pezina itu mendapatkan ampunan. Allahu Akbar. Islam itu mengajarkan kita kasih sayang kepada semua. Kadang kita suka lucu loh, apalagi sama anjing itu. Oh, benci banget sama anjing, sama babi, segala macam. Padahal kan itu nggak boleh dimakan doang. Itu najis kan. Tapi bukan berarti kita harus benci, bunuh, ini, segala macam. Ya nggak kayak begitu juga lah. Nah, itu makhluk-makhluk Allah yang kita hormati. Itu juga dengan ketumbuhan. Ketumbuhan itu luar biasa. Ketika berperang, Nabi itu meminta para sahabatnya, jangan juga ada ranting-ranting, cabang-cabang yang kita tebang begitu saja. Nggak boleh. Subhanallah, itu sampai ranting pun kita harus berkasih sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasih sayang kepada semua. Lalu, di dalam cerita yang lain lagi, barang siapa yang menyembelih burung karena iseng atau main-main, maka burung itu akan protes kepada Allah pada hari kiamat nanti. Wahai Tuhanku, sesungguhnya orang ini telah menyembelihku hanya karena iseng dan tidak menyembelihku karena ada manfaatnya. Hadis riwayat Baihaqi. Bahwa Muslim pun tidak boleh seenaknya kita bermain-main dengan burung, main tembak sini, tembak situ, masukin kerangkeng. Kalau dia tersiksa, naudzubillah. Jadi sifat kasih sayang itu sangat luas, luar biasa. Inilah sekelumit daripada cerita-cerita, contoh-contoh yang memberikan contoh kepada kita semua. Bahwa kita harus memiliki sifat kasih sayang di dalam diri kita. Di dalam bahasa Indonesianya, serapan dari bahasa Arab, rahmat. Di dalam bahasa Arabnya, rahmah. Sifat Rahman, Rahim. Inilah yang harus diutamakan. Jadi, tidak ada salahnya ketika kita mengatakan Islam ini agama cinta kasih, kasih sayang. Karena memang begitu. Dan nabinya sendiri adalah rahmat. Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang rahmat itu luas. Banyak sekali pembahasannya, kajian-kajiannya. Belum lagi kita berbicara tentang bagaimana rahmat itu dengan Allah. Bagaimana kita jangan berputus asa terhadap rahmatnya Allah yang begitu luas. Mungkin di kajian-kajian yang akan datang kita bisa membahas tentang ini. Tapi pada malam hari ini kita khususkan memang berbicara tentang kasih sayangnya Rasulullah sebagai Nabi Rahmah, sebagai orang yang diberikan rahmat dan menjadi rahmat bagi semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan inilah suri tauladan kita, bagaimana kita mengikutinya dan meneladaninya dan menjadi pribadi-pribadi yang berjiwa rahmat. Sebelum saya menutup kajian pada malam hari ini, ada beberapa kisah dari para ulama-ulama salihin, ulama-ulama yang memiliki jiwa kasih sayang. Inilah dari mereka lah kita mempelajari bagaimana kasih sayang itu begitu hidup. Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah
yang saya katakan tadi sebagai muridnya Ibn Taimiyah yang tegas. Ibn Qayyim al-Jauziyah, ini kitabnya begitu banyak, dan bahkan sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 2 kitabnya yang sangat terkenal, Ar-Ruh, satu lagi tentang cinta, Rodotul apa ya, Muhibbin apa, lupa saya. Nah, itu kitab menarik sekali. Dan beliau, Al-Imam Ibn Jauziyah ini mengatakan, kasih sayang adalah sifat yang menularkan manfaat dan maslahat kepada orang lain. Meski kadang terlihat seperti mempersulit diri yang berkasih sayang itu, atau melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Namun inilah kasih sayang yang hakiki. Orang yang paling menyayangimu adalah orang yang mau bersusah payah untuk mempersembahkan kemudahan bagimu dan menjauhkanmu dari tangimu. Dialah orang-orang yang mau berada terdepan ketika kamu dalam keadaan sulit, atau ketika kamu akan menghadapi kesulitan, dia akan menolongmu. Inilah pribadi-pribadi seorang muslim yang mukmin, yang mau bersahabat bukan karena apa, tapi karena Allah. Dia mencintaimu sebagaimana dia mencintai dirimu sendiri. Nah, itulah orang-orang mukmin yang secara otomatis mereka akan terdepan memberikan pengorbanan rasa cinta mereka terhadap saudaranya sendiri. Ruhma bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Nah, ini kita harus pegang prinsip ini. Ruhma bainahum, berkasih sayang. Ruhma, berkasih sayang. Bainahum, di antara kalian, di antara mereka. Nah, jangan bertengkar di antara kita. Berbeda pendapat, lalu tajam, bermusuhan. Marah-marah, bertengkar. Itu yang terjadi, itu nggak boleh terjadi. Bahkan, katakan perbedaan pendapat ketika orang memiliki satu pendapat yang dia rasakan punya segudang dalil yang benar, tetap kita harus melapangkan hati kita dan coba lapangkan hati saudara kita untuk tidak bertengkar di situ. Ruhamma bainahum. Lalu yang kedua adalah Syekh Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi. Dia ini sebagian mengenal dia sebagai ulama yang paham banget tentang mahabbah, yaitu cinta. Namun dia sendiri adalah seorang faqih mazhab Hanafi. Faqih ini ya rajanya si ahli fikih yang tahu banget. Jadi dia memang ulama yang mumpuni. Ulama yang disegani, dihormati. Para amirah, yaitu para istri-istri sultan, belajar sama dia. Sultan juga belajar. Mana yang berguru sama dia? Tandanya dia memang orang yang dihormati, disegani, diambil ilmunya. Ada yang menarik dari cerita Syekh Jalaluddin Rumi ini. Suatu ketika, dia jalan melintasi sebuah desa. Ketika masuk ke dalam desa itu, ada sekelompok anak-anak kecil yang sedang bermain. Nah, anak-anak itu tentunya tahu siapa Syekh Rumi ini. Begitu terkenal, tersohor. Dan anak-anak kecil pada zaman itu cintanya sama ulama luar biasa, sudah terbiasa. Ada sebelum saya melanjut, Syekh Hamzah Yusuf, Amerika dia pernah ngasih nasihat. Jika di waktu liburan, ya tentunya bukan pada zaman pandemi seperti ini ya, ini bertahun-tahun yang lampau saya mendapatkan ini. Dia katakan, yang terbaik ketika liburan, ada vacation, ada liburan ini, utlah bahasa Arabnya. Pergi aja anak-anakmu itu berkunjung, bertemu dengan ulama. Bertemu dengan masyayikh, dengan kiai, dengan habaib, dengan ustadz. Berkunjung. Ya kalau ketemu ulama mau ngapain lagi? Satu, mau belajar, minta ilmu, bertanya tentang suatu permasalahan. Kedua, minta doanya. Doa dari orang-orang yang soleh.
anak dari kecil kita biasakan seperti itu, insya Allah manfaatnya luar biasa. Akan berbekas. Bawa anak-anak kita jumpa sama orang-orang yang seperti gini. Orang-orang yang soleh, yang ikhlas, yang ilmunya dalam. Cukup sebentar berjumpa dengan mereka. Entah dalam pengajian, entah silaturahim. Itu manfaatnya luar biasa. Nah, kembali lagi cerita tentang Syekh Jalaluddin Rumi. Ketika anak-anak itu berkumpul lalu melihat ada Syekh Jalaluddin Rumi di kejauhan, mereka langsung berhenti dari permainannya, langsung mereka lari menuju ke Syekh Jalaluddin Rumi ini. Mereka pengen apa? Mereka pengen cium tangannya, pengen peluk Syekh Jalaluddin Rumi ini. Subhanallah, dengan sukacita. Dari sekian banyak anak-anak semuanya itu pengen pergi, kecuali satu anak. Satu anak ini asik aja mainan-mainannya dia. Entah kalau kita sekarang mobil-mobilan kali ya, bagi laki-laki. Dia asik aja main-main sendiri. Rupanya Syekh Jalaluddin Rumi dari kejauhan juga melihat. Ada anak satu itu masih main. Yang lainnya itu udah sibuk berhamburan pengen cium tangan. Yang satu ini cukup angkat tangan. Dia bilang, ya Syekh Rumi, tunggu saya, tunggu saya. Syekh Rumi mendengar itu. Akhirnya dia tunggu. Dia tunggu. Sampai si anak ini selesai bermain dengan mainannya sendiri. Subhanallah. Kalau kita zaman sekarang kadang-kadang kurang ajar banget nih anak nih. Suruh gue di stop gitu misalnya. Ini enggak. Dia tunggu dengan sabar. Setelah selesai dia main, dia datang ke Syekh Jalaluddin Rumi. Syekh Jalaluddin Rumi datang ke dia berikan tangannya. Subhanallah. Ini bentuk sifat kasih sayang. Subhanallah. Hatinya lembut. Cerita yang lain lagi. Ini saya habis, setelah itu kita doa, selesai. Sebab saya harus siap-siap mau ke Bandung lagi. Ada seorang ulama bernama Syekh Muzafir Ozak dari Istanbul. Beliau ini punya toko buku kecil mungil, tapi isinya antik. Buku-bukunya menarik. Di satu tempat di Istanbul yang bernama Bayazid. Saya alhamdulillah pernah ke sana. Saya cari, saya suka dari buku, hunting buku. Kitab-kitab ketemu di tempatnya, subhanallah. Nah, dia buku-bukunya juga pun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa. Dia berkata, kasih sayang yang dikehendaki oleh Allah adalah kasih sayang yang tidak pernah padam. Apapun yang terjadi, kasih sayang yang tanpa pamrih, yang tak terpengaruh oleh keuntungan dan pahala. Jangan hitung-hitungan. Sayang-sayang. Rahmat-rahmat, mencintai-mencintai. Nggak hitung-hitung. Nggak ditimang-timang. Kalau gue sayang lu mau ngasih gue berapa? Nggak kayak begitu. Tapi dia benar-benar kita berkasih sayang. Kasih sayang seperti ini disebut dengan hub fillah. Dengan cinta di jalan Allah. Cinta karena Allah. Mereka yang menyintai karena Allah akan terus menyintai karenanya. Meski secara fisik yang dicintai berubah dari muda menuju tua, dari sehat menuju sakit. Ia mencintai hamba-hambanya dan membuatnya dapat mencintai. Ia membuat hamba-hambanya merasakan kasih sayang itu semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang-orang kayak gini nih memang kadang-kadang langka kalau kita benar-benar merenung. Ketika di zaman orang banyak berhitung dengan apa yang mau kita berikan. Orang terbiasa dengan prinsip take and give. Namun, orang-orang yang soleh, mereka mencintai tanpa pamrih. Kalau kita merenungkan esensi daripada sakinah, mawaddah, warahmah, ya, sakinah itu sebagian ulama menafsirkannya ketika seseorang menjalankan ijab kabul yang sebelumnya dia masih deg-degan. Gue bakal kawin gak sama dia, gue bakal kawin gak sama dia. Nah, ntar diambil orang lagi, ntar ini, ntar itu. Tapi ketika sudah ijab kabul, datang ketenangan di situ. Itulah sakinah. Lalu, ketika sudah bertemu, sudah ijab kabul, dia merasakan hasil daripada atau proses dalam berhubungan intim antara dua tubuh menjadi satu tubuh. Disitulah dia mendapatkan mawaddah, rasa cinta. Cinta yang semakin kuat.
Nah, ketika mereka, para pasangan ini beranjak menjadi tua, tentunya yang muda tidak secantik ketika dia sudah tua. Nah, kebalikannya, ketika dia sudah tua, dia tidak melihat lagi anak itu seperti 20 tahun yang lampau. Sudah ada keriputnya, sudah ada ubannya, sudah ada lemahnya, sudah ada merintihnya, ini dan itu. Tapi mereka terus-menerus bersama-sama. Ya seperti kakek nenek kita lah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang diberikan dengan rahmah. Itulah rahmat. Nah, kita berbicara tentang Syekh tadi, ketika cinta itu tidak pudar, tapi terus ada, itulah rahmat. Balutan kasih sayang yang dianugerahkan, dihadiahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Tentunya mereka bisa saling mencintai terus-menerus karena mereka mengikuti jalannya agama ini. Petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, salah satu ulama Al-Habib Umar bin Hafiz mengatakan, apabila dalam hati seorang tersimpan jiwa penyayang, maka kelembutan, tenggang rasa, dan berani berkorban akan tumbuh dan muncul dari dirinya. Orang tersebut akan memiliki semangat membantu orang yang lain, akan melayani kebutuhan orang yang lain. Sungguh agung, sungguh mulia akhlak Islam yang satu ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan berhenti di sini karena ini kelihatannya subhanallah baterai saya juga udah mau habis dan waktu sudah semakin malam. Saya nggak mau menyita waktu Anda sekalian, dan saya juga tidak mau membawa keletihan yang sudah ada di larut malam ini semakin menyiksa diri Anda. Maka kita tutup insya Allah dengan doa bentar lagi. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya jika ada hal yang tidak berkenan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di masa yang akan datang. Bersama-sama bermajelis, bersama bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Amin. Rumit tentang yang ini menjadi bekal kita dalam bermasyarakat, dalam berdekat dengan saudara-saudara kita, dalam berruhama bainahum, berkasih sayang di antara kita semua. Saya rasa agak berat kalau saya melanjutkan untuk terus dengan tanya jawab, karena saya persiapan juga mau berangkat ke Bandung. Kita akan tutup dengan doa. Saya senang diundang di sini, bersilaturahim dengan para senior-senior, adik-adik. Alhamdulillah, saudara-saudara kita di 70 ini luar biasa. Allah menjadikan kita penuh kasih sayang. Mudah-mudahan dengan ini sebagai pemicu kita lagi, bahwa di antara angkatan ini kita bisa berkasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nastaghfirullah alazim wa natubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nastaghfirullah alazim wa natubu ilaik. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا التوفيق والبركة والهداية وافتح علينا أبواب رحمتك ورزقك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. يا الله رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم فزنا. اللهم آتنا الصحة والعافية. اللهم بعدنا من الوباء. اللهم بعدنا من الشيطان الرجيم. اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصالحين. يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Nasran yang telah menyampaikan taujih kepada kita semua tentang makna rahmatan lil alamin. Jadi kita bisa memahami makna rahmat dan kasih sayang terkandung dalam makna rahmatan lil alamin. Sayangnya di kesempatan malam hari ini Ustadz mau keluar kota rupanya ya. Jadi sudah nggak ada waktu atau masih ada waktu Ustadz? Saya lebih baik prefer berhenti dulu sebab besok sama Kalam Kolbu besok malam. Oh, Siap. Bergabung bisa Kolbu. Tapi di antara itu masih ada lagi yang lain. Jadi ya mohon maaf tapi saya senang sekali sudah diundang. Lain kali kita bisa jumpa lagi insyaallah. Baik. Syukran Ustaz. Baik rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan banyak manfaat bagi kita semua. Tadi kita sudah disinggung mengenai bagaimana agar kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka Saya ta'aruf ya. Tak kenal maka ya mengenallah ya, mengenallah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjadi evaluasi bagi kita bersama. Tadi sudah banyak sebenarnya cerita dari Ustadz ya berkaitan dengan kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kasih sayang. Nah, menjadi evaluasi apakah kita pernah membaca sejarah Rasulullah SAW dari beliau hidup, hadir di dunia sampai beliau wafat. Pasti akan kita temukan cerita-cerita yang luar biasa terkait sosok beliau. Nah, bagaimana kita bisa mengenal kalau kita tidak berupaya untuk mempelajarinya. Mungkin itu penutup dari saya sebagai moderator dan pendamping acara. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Aya. Terima kasih Kak Lukman dan Pak Ustadz Nasran. Pak Ustadz tadi kebetulan juga Kakak Ketua Umum Panitia Reuni Akbar memberikan salam. Katanya malam ini juga tadi agak kesulitan dalam bergabung di Zoom, Pak Ustadz. Terima kasih sudah mengisi acara pada malam hari ini, kajian pada malam hari ini. Ini ada yang minta foto bareng nih, Kak. Ayo dong, kita foto. Pada buka videonya kita foto. Ayo, pada bisa buka video nggak nih? Gimana caranya tuh? Saya nggak tahu. Oh, kalau Ustadz udah. Ustadz nggak usah. Sudah. Yang lain-lain ini kakak-kakak. Kalau kan bisa fotoin ya? Saya nggak tahu nih cara fotonya gimana. Oh ya. Juga. Oke, nih coba ya. Aku fotoin. Oke, 1, 2, 3. Oke, nanti kajian pada malam hari ini juga akan kita upload kembali di YouTube channel Reuni Akbar SMA 70 ya kakak-kakak. Oke. Demikian, semoga kajian pada malam hari ini bisa meningkatkan perbuatan baik kita dan meningkatkan pengetahuan kita sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian untuk peserta Siram Rohani Online. Mungkin mohon maaf tadi ada yang bertanya lain waktu harus ikutan lagi nih Siram Rohani Online kita. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan waktu dan kesehatan untuk tetap bisa mengikuti rangkaian acara Road to Reuni Akbar 40 tahun SMA 70. Di akhir kata, saya sebagai host dan mewakili panitia meminta maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.